cerita pengalaman gue yang lumayan serem sambil cuci hidung. Siapa di sini yang bener-bener dari awal banget inget gue masih sering cuci hidung dulu? Coba komen. Soalnya dulu gue itu emang sering banget cuci hidung sambil cerita, tapi ceritanya cerita lucu. Ntar ya guys, ini tuh alat baru ya. Biasanya tuh nggak kayak begini BTW. Biasanya kan yang diginin doang gitu. Oke, kalian tahu kan film Menjelang Ajal yang kemarin gue sempet nonton di gala premiernya? Nah, lu tahu nggak sih, pas waktu sehari setelah gue nonton gala premiernya itu, keras. Oh my god, ya bagaimana saya ambil airnya? Oh ya banyak yang keluar aja. Gimana sih? Wah, jadi film Menjelang Ajal ini bercerita tentang seorang ibu yang jualan kayak warung makan gitu ya. Nah, warung makannya ini dia pakein penglaris. Ada satu momen yang kalian juga bisa tonton di trailernya, yaitu pembelinya itu ngebalikin makanannya karena basi. Padahal belum dimakan, baru dibeli. Nah, gue ngalamin hal yang serupa sehari setelah gue nonton itu film. Tunggu, coba ya, bismillah dulu. Gitu gak sih? Kok kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya harus gitu gak sih? Aduh, susah banget. Bisa. Oke, itu sakit. Sakit. Oke. Mohon maaf, ini udah lama kagak cerita sambil cuci hidung. Jadinya gue ceritanya kemana-mana. Jadi kita cerita lagi. Tadi lu udah puas kan lihat gue cuci hidung? Nah, sebelumnya gue disclaimer dulu. Ini gue pengen cerita ini bertujuan untuk ngasih tahu kalian the power of bismillah. Jadi bukan bertujuan untuk ngefitnah ataupun suuzon sama tokonya ya. Jadi satu hari setelah gue nonton film Menjelang Ajal ini, malam-malam gue lapar nih. Akhirnya gue keluar lah nih, pengen beli makanan. Nah, emang ada satu ruko yang ngejual makanan. Gue gak mau sebut apa jenis makanannya, ntar kalian suuzon juga. Pokoknya makanan ini itu kayak baru 6 bulan lah buka di sekitar rumah gue. Nah, itu dari awal buka itu kayak gue tuh kayak pengen banget ngerasain itu makanan gitu. Gak tau ya, setiap gue lewat sana tuh kayak ada rasa kayak gue pengen belok gitu. Tapi somehow 6 bulan setelahnya baru kali ini gue belok gitu ke makanan itu. Ya udahlah nih, gue minta beli satu makanan yang emang khusus khasnya mereka gitu loh guys. Gue minta dibungkus karena gue pengen makan di rumah. Udah tuh ya, dibungkus. Singkat cerita gue nyampe rumah. Pas lihat bungkusannya itu tuh ada satu bungkusan nasi, terus ada kotak yang ini lauknya ya, terus ada dia ngasih kuah gitu sama sambel. Nah, pertama-tama gue selalu buka si nasinya dulu nih. Pas gue buka nasinya kok kelihatannya kok berair gitu, kayak basah. Gue masih positive thinking nih ya, mungkin aja baru mateng gitu ya. Tapi pas gue cium baunya tuh kayak, kok baunya gak enak ya? Oke lah nih, gue positive thinking. Gue buka dulu ini lauknya. Lauknya enak kok baunya. Kelihatannya juga sangat menarik gitu. Terus gue buka juga ini kuahnya. Nah, yang pertama gue coba itu si kuahnya guys. Gue sendokin kan kuahnya itu di dalam plastik nih masihan. Dalam plastik, bismillah gitu. Gue baca bismillah. Kok agak asem. Terus gue masih positive thinking nih kan, ini asemnya tuh baru agak gitu loh guys, agak asem gitu. Terus gue cobalah nih nasinya nih, sama si lauknya. Cek, ini bukan nasi yang masih bagus gitu. Enggak, ini nasi yang udah enggak enak. Gimana sih, basah, rasanya itu enggak yang rasa basi ya, enggak. Tapi basah dan bau gitu. Baunya itu bau basi. Lauknya ini enggak apa-apa guys. Nah, di sini mohon maaf, gue baru makan sekali itu seharian ya. Jadi gue lapar banget nih. Gue masih kayak oke lah, ini gue gak ngerti nasinya kenapa, tapi coba dulu kali aja, sambelnya enak, kita jadi lebih santapnya itu lebih mantap gitu loh. Walaupun nasinya kayak begini baunya, karena rasa nasinya tuh gak yang kayak basi gitu guys. Akhirnya gue cobain nih sambelnya. Oke, sambelnya gak apa-apa. Tapi lo tau, pas sembari kayak gitu gue keinget dong, kemarin gue habis nonton film Menjelang Ajal coy. Dan hal kayak beginian terjadi nih ya kan. Tapi gue lapar banget. Gue kagak ada tenaga ini untuk keluar lagi. Dan di rumah cuman ada satu mie soto. Terus gue kayak, ya udahlah nih, gue coba baca bismillah dulu. Kalau hal buruk terjadi, ya udah ini gue buang. Tapi kalau misalnya itu jadi enak, ya udah gue makan gitu loh.
Gue bener-bener baca bismillah kayak dari hati guys, baca bismillahnya. Gue cobain itu kuah. Yang tadinya asemnya sedikit, itu jadi langsung asem beneran kayak kuah basi, gimana sih? Terus itu nasi baunya jadi makin strong gitu, paham gak sih? Terus gue cobain dah, itu nasinya sedikit secuil dong. Enggak, ini nasi basi. Gue cobain sambelnya, yang tadinya nggak kenapa-napa itu sambelnya, kok ada asam juga. Terakhir gue cobain lauknya. Nah ini lauk masih better guys. Di sini akhirnya gue kayak berusaha berpikir positif. Oke lah, gue udah baca bismillah, semoga Allah melindungi ya kan. Gue makan aja ini si lauknya, karena gue beneran belum makan nih. Gue baru makan sekali, gue udah lemes banget. Terus gue makan lauknya. Tapi lu tau gak sih, kayak perasaan sembari lu makan ini tuh kayak nggak enak banget perasaannya. Akhirnya ya udah, gue buang semuanya. Dan akhirnya gue makan di mie soto itu satu aja. Udah lah tuh, kelar itu gue gak mau seuzon kayak udah pasti ini toko pakai penglaris gitu. Enggak guys, enggak. Tapi yang jelas, gue jadi yakin banget itu ya, baca bismillah itu beneran ngaruh banget guys. The power of bismillah itu beneran besar banget. Karena lu inget sendiri juga kan di video gue yang menjelaskan ciri-ciri orang yang pakai penglaris dan juga gimana cara terhindarnya, itu salah satunya adalah sebelum makan itu harus baca bismillah. Dan yep, gue ngalamin sendiri gitu kayak serem. Alhamdulillah gue masih dilindungi ya guys. Makanya kalian jangan lupa ya, kalau mau makan apapun itu baca bismillah dulu. Ya udah segitu aja. Kalian mau gue cerita apa lagi? Komen ya.